Saya hanya ingin menyampaikan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, makanya Nabi kata Nabi, ada 3 yang melemahkan, yang bisa melemahkan iman seseorang. Karena ternyata iman sama sifatnya air yang ada di lautan. Coba kalau kita lihat air di pinggir laut, kadang pasang, kadang surut. Nah, itu iman. Kadang kita rajin rasanya ibadah, kadang juga kendor-kendor. Kadang kita, kenapa ini saya kok malas sekali sekarang ibadah, tidak kayak dulu. Nah, berarti iman kita lagi surut itu. Tapi kapan kita merasa, ini kok saya semangat ini tahajud, semangat ini duha, berarti iman kita lagi pasang. Maka untuk itulah Nabi jauh sebelumnya menyampaikan kepada kita supaya iman kita ini bisa stabil. Meskipun mungkin butuh perjuangan, minimal ada 3 kata Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha yashku biqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Barang siapa, kata Nabi, nareko elekeli, kalau pagi dia sudah banyak mengeluh kepada orang, ya, mengeluh tentang keadaan ekonominya, mengeluh tentang situasi kerjaannya, mengeluh dia dengan orang lain, maka sama halnya dia mengeluhkan Tuhannya, mengadukan Tuhannya. Jadi mengeluh itu tidak diperbolehkan, terkecuali mengeluh kepada Tuhan. Anak komat dari kiki lori puangnya boleh. Kalau kita mengeluh sama Tuhan boleh, tapi mengeluh dengan makhluk tidak boleh. Oke. Kalau minta saran pendapat dengan orang lain boleh, ya, tapi lihat juga orangnya. Ada kata-kata, kalau ada orang yang suka berbicara tentang keburukan orang lain di depanmu, maka bisa jadi orang itu sendiri nanti yang akan membicarakanmu di hadapan orang lain. Nah, itu hati-hati. Jadi kata Nabi, jangan suka mengeluh, ya, dengan makhluk, tapi boleh mengeluh dengan Tuhan. Contoh Nabi Musa, Nabi Musa itu pernah mengeluh dengan Tuhan ketika dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Di saat mau menyeberangi lautan, Nabi Musa bingung. Oh Tuhan, saya ini harus kemana? Di depan saya ini lautan. Bisa-bisa saya dan semua pengikut saya ini bisa tenggelam, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengadu sama Tuhan. Dan hal ini diabadikan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya. Apa doanya Nabi Musa? Ini boleh juga kita amalkan, Susah-susah rasanya rezeki. Kenapa ini bulan kok susah sekali rezeki? Boleh mengamalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu walakal mustaka wa ilaikal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Di saat itu Nabi Musa pasrah kepada Tuhan. Karena bingung mau kemana lagi. Maka dia tomat tariolo ini dalam bahasa Persia, bahasa Jepang. Ya, maka dia tomat tariolo. Nareko purani lese kanan lese kiri. Orang tetap membawakan kita permasalahan. Nakamakku tuh lalui bawan nih. Artinya hadapi saja. Beginilah mungkin dihadapi. Nabi Musa pada saat itu sudah bingung. Tapi dia meminta kepada Tuhan. Apa dia minta? Allahumma lakal hamdu walakal mustaka wa ilaikal musta'an la haula wala quwata illa billah. Itu dibaca, Bagusnya diamalkan setiap pagi. Kalau ada yang rajin sholat duha, selesai sholat duha, kita baca semua doa-doanya duha, tambahkan doa ini. Ya, jadi mengadu makin di situ. Walakal mustaka, ya Allah padamu saya mengadu. Boleh ibu selipkan apa aduan ibu kepada Tuhan, mengadulah di sana. Nah, wa ilaikal musta'an, dari semua aduan ibu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan semoga Allah menolong. Itu artinya musta'an. Wa ilaikal musta'an, ya Allah tolong saya. Tak tolong lalu kasih pun. Nah, sebab tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau. La haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia, tidak ada daya, tidak ada upaya. Semua sumber kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa pintar, tidak boleh merasa tinggi. Kenapa? Karena semua yang ada itu datangnya dari Allah. Semua adalah
titipan. Sumber dari semua kekuatan datangnya dari Allah. Wa man asbaha li umuri dunya hasinan faqad asbah sakhitan Allah. Barang siapa di pagi hari, ini kalimat asbah di sini Bu, maksudnya di situ memang kalimat konteksnya pagi, tapi ini maksudnya di semua waktu. Barang siapa artinya di setiap waktu atau kapanpun, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ya, dia mengadukan persoalan dunianya. Hazinan, dia bersedih dengan masalah dunianya, bersedih dengan masalah ekonominya, ya, susah, ai kita nasib bosi sih. Nah, karo? Tidak, seolah-olah tidak menerima hujan ini turun. Pada asbah sakhitan Allah, maka seolah-olah pada saat itu dia murka dengan Allah. Dia marah dengan Allah. Majin engkau bosi sih. Nah, jadi seolah-olah kita ini ngomong sama Tuhan, mana engkau bosi sih Puang? Kenapa lagi hujan? Ya, seolah-olah kita tidak menerima ketetapan Tuhan. Maka kalau ada hujan turun, kata Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini hujan yang bermanfaat. Karena ada memang Bu usaha, memang mengharapkan hujan. Apa? Petani. Maksudnya petani kalau tidak ada hujan, tapi ada juga usaha yang tidak mengharapkan hujan. Siapa? Pak Baluese. Pak Baluese bosi-bosi deh, nah laku lah. Ya, tapi kalau hujan ada juga penjual. Suka kalau hujan apa? Penjual gorengan. Suka dia kalau hujan, kenapa? Laku gorengannya. Berarti hujan itu kebutuhan makhluk. Jadi Allah mendatangkan hujan sesuai kebutuhan kita. Ya. Berarti pada saat itu memang ada contoh dulu di Mangkoso pernah dulu musim kemarau. Sepanjang beberapa bulan itu tidak ada hujan. Sampai akhirnya Guru Tambok Dalle masih hidup pada saat itu mengumpulkan masyarakat Mangkoso untuk berbondong-bondong ke lapangan. Kemudian sholat sunnah minta hujan. Namanya sholat sunnah istisqa. Ada memang sholat sunnahnya minta hujan Bu. Kenapa? Musim kemarau pada saat itu. Alhamdulillah selesai sholat langsung turun hujan pada saat itu. Yang terakhir, waman tawada'a li ganiyin li ginahu faqad dhahaba thulusadini. Inilah yang penting sebenarnya. Barang siapa kata Nabi yang dia merendah dengan orang kaya karena kekayaannya, karena banyaknya uangnya, faqad dhahaba thulusadini, hilanglah sepertiga agamanya. Nah, jadi maksudnya konteksnya di sini memang orang kaya tapi pejabat juga boleh. Barang siapa yang tunduk kepada pejabat karena jabatannya, hilanglah sepertiga agamanya. Tapi kita tidak bisa memungkiri Bu yang namanya fakta kehidupan. Apalagi kalau di perantauan seperti ini. Kita kaya, banyak uang, banyak saja yang mengaku keluarga kita. Tapi nareko masustak Ibu, miskin ki, tidak ada juga usaha tak. Habis itu banyak lagi masalah tak, jelek lagi muka tak. Tambah ya. Wah, kemana nih jelek ini? Bu, jangankan bilang keluarga saja kadang tidak mau ngaku iki. Siapa nasi itu? Ain datang. Padahal sepupu. Kami coba Bu, kalau ada jabatan tak wali kota ki. Nah, itu orang kaya ki. Bayangkan Bu, kalau orang kaya dengan orang miskin berdekatan, satu ruangan, sama-sama metu, bersamaan orang kaya orang miskin kentu, pasti yang dituju kentu itu orang miskin. Artinya setiap sumber permasalahan itu seolah-olah orang yang susah saja selalu ditunjuk. Kalau orang kaya kentut Bu, wali kota metu, maka damangnya bau nah. Harumnya kalau wali kota kentut, tapi kalau tidak ada jabatannya kentut, kebonana satu nih, mak berindrem, macam-macam Nabi bilang. Nah, itulah Bu ya. Jadi barang siapa yang tunduk kepada seseorang karena kayanya, maka hilang sepertiga agamanya. Maka jangan membedakan siapapun, mau kaya, mau susah, mau miskin. Sekarang Bu, saya tadi baru baca berita. Itu ada orang kaya yang tinggal di Jakarta. Dulu merantau dia uang 50.000 Bu. Tahun 95 dia merantau uang 50.000 nak bawa. Tahun 95. Tapi 50.000 waktu itu masih yang kamu pangke. Nah, kalau sekarang 50.000 tidak ada nih. Pergi ke pasar bawa 50.000. Paling lambacek mina kena ladang. Itu pun hanya berapa ons saja. Sekarang dia sudah jadi kaya raya. Perusahaan kosmetiknya ada. Apa yang dulu dia amalkan sampai sekarang,
Dia dari pesan orang tuanya katanya dia tidak pernah membedakan orang. Siapapun itu, kalau ada orang lewat di depan rumahnya, kalau orang susah nak kasih uang. Kalau dia lihat itu penjual jamu, lempak-lempak kerupu atau apapun orang susah, selalu dia kasih singgah sini dulu. Ini uang. Jangan bedakan. Bisa jadi dengan kebaikan yang sedikit itulah menyebabkan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, betul terakhir ini. Ibu tahu Prabowo? Yang sekarang jadi presiden. Tahun 2017, coba kita lihat. Mulai 2014 Prabowo berjuang. Berdoa Prabowo, terkabulkan doanya. Baru tahun 2024, 10 tahun Prabowo berikhtiar, berusaha, berdoa kepada Tuhan, baru dijadikan. Apa yang menjadi asbabnya? Meskipun orang mungkin tidak memandang ke sana, tapi saya boleh menilai bisa jadi asbab Prabowo bisa jadi presiden karena ternyata tahun 2017 dia pernah merenovasi rumahnya, ada kucing masuk di rumahnya dan kucing itu tidak diusir, bahkan dipelihara sampai sekarang, Bu. Itu kucing. Namanya Bobby Kartanegara. Sekarang dilantik juga menjadi presiden kucing seluruh Indonesia. Artinya apa? Bahwa tidak mustahil Allah akan memberikan kebaikan kepada kita melalui perantara karena kita pernah berbuat baik dengan orang ataupun dengan makhluk. Terakhir lagi, betul terakhir ini. Abu Bakar Shibli pernah bermimpi ketika dia menghadap sama Tuhan, maka dia puangnya, "Oh ya Abu Bakar, tahukah kau kenapa kau masuk surga?" Kata Abu Bakar Shibli, "Oh, saya masuk surga karena sholatku, saya masuk surga karena puasaku, karena hajiku." Kata Tuhan, "Oh, bukan, kau masuk surga bukan karena semua ibadahmu selama ini, tapi yang menyebabkan kau masuk surga," kata Allah kepada Abu Bakar, "yang menyebabkan kau masuk surga karena kau pernah menyelamatkan satu ekor kucing di pinggir jalan di saat kau berjalan ke Baghdad, kemudian kau kasih makan itu kucing, kau kasih minum, itulah menyebabkan kau masuk ke dalam surga." Artinya apa? Jangan pernah memandang enteng satu kebaikan meskipun itu kecil, bisa jadi itu penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ditunggu aminnya. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan menjadi motivasi untuk kita. Teruslah berbuat baik, jangan pernah bosan. Yakinlah bahwa kebaikan yang kita lakukan Allah pasti balas dengan kebaikan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an wa ala dzikran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.